Halo Ibu Dermawan, apa kabar Ibu Dermawan? Sehat Ibu? Halo juga Pak, kabarnya sehat, baik, kabarnya baik-baik, sehat. Oke, sepertinya ada info apa nih Ibu nih yang ingin diceritakan dari pertemuan kita kali ini Bu? Sekalian ya berbagi juga, terlepas itu tentang pengalaman Ibu ataupun permasalahan Ibu yang saat ini Ibu hadapi. Apa itu Bu? Gini ya Pak, saya ingin membangkitkan semangat, ingin membangkitkan semangat dan motivasi anak-anak di dalam pembelajaran, terutama materi pelajaran saya, fisika. Saya ingin mereka itu semangat, ya tidak merasa bosan atau jenuh. Oke Ibu, jadi di sini Ibu ingin melakukan meningkatkan pembelajaran Ibu di sekolah Bu ya tentang pelajaran fisika itu ya Bu. Gimana Ibu kalau ini kita jadikan sebagai tujuan pembicaraan kita pada hari ini Bu? Boleh Ibu? Boleh Pak, ya. Jadi Oke. di sini saya ingin bisa mengembangkan kemampuan anak di dalam pembelajaran fisika. Oke, ingin mengembangkan pembelajaran fisika di kelas gitu ya Bu ya. Kemampuan Oke. Ini apa sih yang ingin Ibu kembangkan dari pembelajaran fisika itu Bu? yang perlu dikembangkan itu adalah kemauan si anak, motivasi, terus minat dan bakat anak-anak itu perlu dikembangkan di dalam mata pelajaran fisika. Gimana supaya mereka bisa semangat gitulah belajar terinspirasi. Jadi Oke. tidak bawa aja bosan. Mm-mm. Iya. Berarti Ibu di sini ingin memotivasi murid Ibu ya Bu ya. Sekira anak murid Ibu itu merasa berminat dengan pembelajaran yang Ibu ajarkan tentang fisika ini Bu. Oke. Nah, jadi di sini Ya, Bu, dari permasalahan Ibu ini kalau diistilahkan Ibu ya dari 1 sampai 10 nih, berarti kan skalanya Bu ya 1 sampai 10. Kira-kira pembelajaran di sekolah Ibu itu dalam kisaran berapa itu Bu? dari hasil yang saya lihat itu pembelajaran anak-anak itu kisarannya itu masih di tahap 6 ya, level 6. Masih banyak yang perlu saya kembangkan ya. Masih perlu saya usahakan supaya anak-anak itu mampu mempelajari mata pelajaran fisika, terutama itu materi pada kuliah. Jadi saya harapan saya ke depan supaya mereka bisa dapat memperoleh nilai 8 atau 9 lah. Oke. Oh, jadi Ibu di sini ingin meningkatkan pembelajaran tentang fisika Ibu itu nanti supaya anak-anak Ibu itu lebih termotivasi lagi Ibu ya. Yang awalnya Ibu rasakan ini adalah 6 yang nantinya akan Ibu tingkatkan menjadi ya sekitar 8 atau 9 tadi itu. Oke. Nah, tapi Ibu kira-kira apa aja nih Ibu langkah-langkah yang ingin Ibu lakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang Ibu maksudkan tadi? Langkah-langkah saya untuk mengembangkan kemampuan anak itu melalui model-model pembelajaran maupun metode pembelajaran yang saya gunakan, yaitu dengan saya memakai nanti metode diskusi, terus model pembelajaran itu mungkin bisa dengan problem solving atau review seperti dari. Jadi di sana itu melalui media pembelajaran yang saya sediakan, video ataupun buku bacaan yang akan dipakai anak-anak, dan sekalian memperlancar literasinya. Jadi di sana saya nanti melalui itu bisa untuk mengembangkan langkah-langkah saya untuk mengembangkan kemampuan anak di dalam mempelajari fisika, supaya mereka bisa tertarik, ada rasa ingin tahunya. Oke, tadi disebutkan Ibu ya, wah luar biasa sekali bahwa yang ingin Ibu lakukan, langkah-langkah Ibu yang ingin lakukan adalah supaya anak ini nanti dia Ibu ajak membaca literasi seperti itu Bu ya, tentang pembelajaran fisika, kemudian Ibu juga membuat media-media pembelajaran tentang pengembangan yang ingin Ibu lakukan itu tadi. Bagus sekali Ibu. Kira-kira ada lagi nih yang ingin Ibu coba kembangkan atau ingin Ibu tingkatkan lagi Bu? Ada saya ingin meningkatkan dan mengembangkan kemampuan anak tadi melalui
teori literasi ataupun membuat karya gitu atau melalui praktek. Jadi saya kembangkan kemampuan mereka sekaligus nanti dari sana bisa dievaluasi sejauh mana mereka sudah menguasai mata pelajaran fisika terutama materi tiga. Oke. Oh, tadi di situ juga Ibu, ah, ada ingin membuat sebuah praktek seperti itu ya, Bu, ya? Kegiatan praktek. Kalau boleh tahu praktek-praktek apa saja, Bu, yang Ibu inginkan nantinya itu, Bu? Saya ingin membuat praktek yang berhubungan dengan materi pendidikan. Itu kan pada kehidupan sehari-hari mereka bisa melihat. Misalnya mereka melihat ada itu pencuci mobil, jongkrak mobil, atau di bidang kesehatan, misalnya seorang perawat menyuntikkan obat ke pasien, kan dari sana mereka bisa mempelajari apa itu pendidikan penerapan sehari-hari maupun apa pendidikan itu di dalam bidang fisika. Jadi mereka memahami kita tinggalkan kreativitas mereka melalui praktek. Oke, mantap sekali Ibu. Jadi Ibu di sini juga ingin membuat sebuah kegiatan belajarnya itu berupa praktek-praktek seperti itu ya Bu ya, supaya anak itu lebih tergugah lagi dan tambah lebih semangat kegiatan di kelas. Oke, ada lagi nggak nih Ibu yang ingin Ibu sampaikan juga dari yang ingin Ibu kembangkan selain itu? Saya ingin sih mengembangkan anak itu lebih dari mengenal dunia sains ya, mungkin ditingkatkan mereka kan saya biasanya itu ada lomba-lomba sains ya kan, jadi anak-anak itu harus ditingkatkan kreativitasnya dalam praktek maupun literasi, jadi untuk memperoleh dalam atau lebih memahami bidang-bidang fisika keterkaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pertanian maupun sehari-hari dalam kehidupannya kan, itu jadi mereka bisa dikaitkan ke sana, ditingkatkan pemahaman mereka di dalam bidang-bidang tersebut. Oke. Oh, jadi Ibu ingin ada rencana ingin mengikutkan mereka dengan istilah kegiatan lomba-lomba sains seperti itu Ibu ya, baik itu dalam bidang kesehatan ya kan Bu, kemudian praktek-praktek kegiatan teknis lainnya. Oke, keren keren Ibu. Nah, dari langkah-langkah yang Ibu sebutkan tadi, yang mana nih yang Ibu prioritaskan dalam waktu dekat ini Bu? Yang perlu diprioritaskan dalam waktu dekat ini itu kemampuan mereka di dalam memahami maupun menerapkan pelajaran fisika, karena waktu dekat ini kan akan ada olimpiade ataupun lomba-lomba, jadi kita tingkatkan kemampuan mereka di dalam kemampuan melalui pembelajaran diferensial maupun dengan menggunakan pembelajaran KSE ya, ada PDN emosional ya. Jadi kita gali terus potensi mereka sama minatnya. Nah, jadi ke sana mungkin nanti supaya mereka lebih tenang dan fokus, mungkin kita bisa menjalankan itu fokus ya, kita harapkan itu memfokuskan kalau supaya anak-anak itu konsentrasi untuk menjalani pembelajaran di dalam kelas, jadi tidak ada lagi rasa ngantuk, menjenuh atau bosan gitu nah. Jadi hal itu nanti kita kembangkan melalui kegiatan dan langkah-langkah yang saya sebutkan tadi. Oke Ibu, mantap Ibu. Jadi Ibu rencananya juga yang lebih Ibu prioritaskan itu adalah tentang kegiatan yang lomba-lomba itu Bu ya. Kemudian Ibu juga tadi ada menyebutkan bahwa Ibu menggunakan mode-mode pembelajaran seperti itu ya Bu. Oke, kira-kira nih Bu, kapan nih Ibu Dermawan ingin eh, mengembangkan itu Bu? Ini dalam waktu dekat ini kita harus perlu meningkatkan kemampuan mereka Pak Ai, karena kita juga nanti ada kegiatan lomba ataupun lomba sains ataupun lomba di dalam peningkatan nantinya atau pemahaman dia dalam bidang fisika dan membuat nanti karya ada Pak Ai. Jadi dalam tahap-tahap ini mungkin sudah dimulai untuk mengembangkannya dan menggali potensi mereka supaya nanti di dalam kegiatan nanti ada lomba nanti mereka siap dan tidak ada rasa tanggung lagi. Oke, mantap Ibu. Jadi di sini Ibu lebih memprioritaskan yang ingin Ibu kembangkan tadi tentang mengikuti lomba-lomba. Oke, luar biasa. Kemudian juga Ibu ada juga menyebutkan tentang media-media yang ingin Ibu buat. Oke, mantap. Gimana nih Bu? Apa
yang menjadi hambatan nih mungkin Bu, ketika Ibu ingin melaksanakan kegiatan itu nantinya Bu? Hambatan saya di dalam kegiatan itu tadi kurangnya minat mereka, kurang semangat ya. Jadi terus hambatannya juga bisa juga dari teman-teman sejawat kalau tidak ada dukungan dari PC maupun teman-teman sejawat maupun siswa, itu mungkin tujuan saya untuk mencapai pembelajaran yang menyenangkan yang berfokus pada siswa itu mungkin tidak akan tercapai. Jadi kalau tidak ada dukungan dari kepala sekolah, teman sejawat maupun teman-teman yang lain dan siswanya, jadi untuk itu kita membutuhkan dukungan mereka. Oke Ibu. Jadi Ibu di sini eh, lebih kepada berkolaborasi Bu ya. Artinya perlu adanya dukungan dari rekan guru mungkin seperti itu Bu. Yang menyebabkan ada hambatan ini adalah di mana siswa-siswa ini merasa belum semangat. Itulah yang menjadi permasalahannya Ibu ya. Oke, keren-keren Ibu. Eh, Sebenarnya apa nih yang menjadi harapan Ibu dari percakapan kita hari ini? Harapan saya ide hari ini mudah-mudahan saya bisa melaksanakan apa yang menjadi tujuan saya di dalam pembelajaran fisika tadi ya. Harapan saya anak-anak saya semua mampu untuk mengembangkan kemampuannya maupun kreativitasnya di dalam mata pelajaran fisika. Jangan kan hanya di fisika, mudah-mudahan semua mata pelajaran mereka tetap aktif, kreatif, inovatif untuk di dalam proses pembelajaran di kelas. Oke, jadi Ibu di sini ingin membuat sebuah pembelajaran, harapannya pembelajaran yang berdiferensiasi, Bu. Jadi menyesuaikan dengan gaya belajarnya anak, kemudian itu eh, mengembangkan diri murid-murid Ibu, baik itu kreatif, inovatif ya seperti itu ya, Bu ya. Oke, apa nih yang bisa Ibu simpulkan dari percakapan kita hari ini, Bu? Yang bisa saya simpulkan dari kata-kata ini sangat itu tentang pembelajaran yang bisa menggunakan siswa di dalam kelas. Jadi melalui langkah-langkah yang saya buat, yaitu menyiapkan media pembelajaran, pembagian anak melalui asesmen yang sudah dikerjakan, nanti jadi ada pembagian anak sesuai dengan bakat dan minatnya. Terus disiapkan detik tadi, terus konteks, terus audio maupun video yang bisa menarik minat mereka di dalam proses pembelajaran, dan untuk mempersiapkan mereka menghadapi kalau ada lomba misalnya olimpiade atau ujian sains, jadi mereka siap untuk menjalani menuju ke sana. Jadi kemampuan mereka sudah kita asah lebih dulu dan sudah kita rencanakan ya. Jadi harapan ke depan mereka bisa menang dan ada hasil yang lebih memuaskan lagi. Oke, Ibu. Oh, jadi di sini Ibu ingin di samping itu Ibu ingin memotivasi, kemudian ingin meningkatkan dari segi pembelajaran Ibu, dari segi minatnya itu tadi Bu ya. Karena di samping sisi juga Ibu ada ingin melaksanakan kegiatan lomba-lomba olimpiade tuh Bu ya tentang sains. Oke, luar biasa. Semoga harapan Ibu itu bisa Ibu laksanakan dengan baik Bu ya. Oke. Itu tadi kesimpulan Ibu tadi. Bagaimana perasaan Ibu Dermawan nih setelah kita ngobrol-ngobrol hari ini, Bu? Oke, perasaan saya hari ini, gimana ya, senang, bahagia. Akhirnya ada teman saya untuk bicara kan bagaimana proses pembelajaran di dalam kelas, terus memberi saran juga apa yang harus kita laksanakan. Saya senang bisa berbagi maupun ada solusi yang ada permasalahan yang saya hadapi di dalam ruangan kelas. Terima kasih banyak buat Pak Bajan sudah mendengarkan dan memberi saran dan saya untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran jalan kelas. Mudah-mudahan ke depan harapan saya anak-anak saya semuanya semakin maju, semakin berkembang sesuai dengan harapan dan tujuan yang saya berikan. Terima kasih. Oke, mantap Ibu. Terima kasih Ibu. Gimana Ibu? Ini saya pun juga ikut merasa senang Bu ya dengan Ibu tadi menemukan ada hal atau Ibu di sini juga menceritakan kan tentang kegiatan-kegiatan Ibu nantinya yang ingin Ibu kembangkan. Oke, apakah nanti kita perlu adakan pertemuan lagi nih Bu? Kalau boleh, ya mengetahui. Itu nanti bisa Pak, kalau saya mengalami kesulitan lagi mungkin nanti bisa menghubungi Bapak kapan-kapan untuk berbagi permasalahan yang saya hadapi dan sekaligus untuk mencari solusinya. Oke, mantap Ibu. Jadi saya di sini merasa
senang ya Bu ya bisa berbincang-bincang juga dengan Ibu. Semoga ini kegiatan ini yang Ibu harapkan juga bisa menjadi silaturahmi kita bersama Bu ya. Oke, saya rasa mm-mm, Jadi iya Bu. Mungkin kita cukupkan Bu ya pembicaraan kita kali ini. Sebenarnya tidak sabar Bu ingin mendengarkan cerita selanjutnya dari Ibu Dermawa. Terima kasih banyak Bu sudah ngobrol-ngobrol banyak hari ini. terima kasih Pak, sama-sama. Semoga tercapai tujuannya. Oke, Terima kasih. terima kasih Assalamualaikum. banyak Bu. Selamat berapa.